Kita di sini akan membahas sistem pengendalian umpan balik atau feedback control loop ya. Jadi feedback control loop ini adalah pengendalian yang bisa dibilang merubah kontrol dari hasil keluaran proses ya. Nah, sebagai contoh buat gambaran ini ada konfigurasinya. Nah, cara memahami ini, misalkan di sini kan ada blok proses. Blok proses ini anggaplah itu si tangki pengisian air tadi ya. Tangki pengisian air tadi. Nah, di sini kita misalkan ini adalah prosesnya. Nah, kita pengen misalkan di sini H-nya itu segini, H set point-nya segini ya. Oke. Nah, terus dari ketinggian H set point ini itu bakal diukur kan pakai alat pengukur atau alat measurement ya, pengukuran. Terus biar diketahui di sini tuh ketinggiannya berapa. Nah, setelah tahu ketinggiannya berapa, misalkan di sini ketinggiannya masih kurang ya, maka dari sini titik ujung ini keluarannya dia bakal ngasih sinyal buat ngeluarin flow lebih besar di sini ya, biar dia naik di sini ya, kayak gitu. Terus kalau misalkan ketinggiannya kelebihan di sini, di atas set point, makanya di sini titik keluarannya itu bakal ngasih sinyal ke atas kalau dia tuh buat kecilin flow yang masuk ke tangkinya kayak gitu, biar ketinggiannya tuh rendah. Nah, itu untuk gambarannya. Nah, jadi kalau proses itu kan adalah si pengisian tangkinya. Kalau si measurement ini idenya kurang tahu apa, tapi ini alat pengukuran itu tuh lebih ke alat pengukurnya bisa alat pengukur ketinggian, alat pengukur laju alir dan macam-macam ya. Terus si alat pengukur ini bakal bandingin sama set point. Ini kan ada plus minus ya. Ya misalkan set point ketinggiannya itu adalah kita pengen di 1,5 m meter level tangki ya. Tapi ketinggian hasil pengukurannya itu masih di angka 0,7 m ya. Terus dari sini kita bakal diselisihin nih ya, diselisihin 1,5 min 0,7. Oh, masih kurang 0,8 meter lagi. Nah, controller tuh tugasnya kayak gitu ya, dia bisa dibilang titik ini di blok ini tujuannya itu biar ngebandingin antara set point sama diukur. Oh, ternyata masih selisih ketinggiannya 0,8 meter dari target level tangkinya. Nah, makanya si selisih 0,8 ini 0,8 meter ini bakal dicerna oleh controller. Habis itu dia bakal ngirim sinyal ke elemen pengendali akhir EPA buat tolong gedein flow di input agar agar selisihnya itu sama dengan 0 gitu ya. Dengan cara mungkin dia terjemahkannya itu buka keran di sini lebih gede 50% atau mungkin buka lebih gede 70% kayak gitu ya. Nah, ini lanjut ke fungsi transfer, udah sedikit dibahas di sebelumnya. Jadi fungsi transfer itu adalah fungsi menghubungkan Laplace input ke output ya. Ini Laplace output, ini Laplace input, berarti ini adalah si fungsi transfernya ya. Ini si fungsi transfernya, ini untuk order 1. Nah, ini untuk elemen fungsi transfer proses di sini dia itu disimbolkan dengan persamaan kayak gini ya. Di sini ada ada fungsi transfer antara Y dengan M ya. M ini merupakan Laplace dari ini ya, input setelah elemen pengendali akhir. Ada juga disturban tuh ya, variabel disturban ya. Terus ada juga di sini alat pengukuran ya. Jadi di sini YM dibagi YS itu sama dengan fungsi transfer blok M ya, kayak gini ya. YM per Y sama dengan
GM kayak gini ya. Ini juga berlaku buat yang blok-blok lain. Jadi simpelnya ya kayak ini aja, output bagi input sama dengan fungsi transfer G di dalam bloknya ya. Jadi misalkan di sini ada outputnya C, inputnya E, error. Dalamnya di sini ada GC ya, kayak gini. Terus di sini buat si ES ini sama dengan selisih dari kedua ini. Ini kan plus, ini tuh minus ya kan. Berarti makanya dibentuk kayak gini. Nah, terus hasil pendefisian ini bisa kita masukin atau substitusi ke sini. Ya, makanya jadi gini hasilnya ya. Terus di sini ada fungsi transfer elemen pengendali akhir. Ini sederhananya ya ini M dibagi C sama dengan GEPA ya, atau GF ya. Nah, jadi ini untuk misalnya siklus tertutup atau closed loop itu elemen pengendali akhirnya tuh kayak gini ya. Tapi kalau misalkan digabungkan dengan misalnya EP, elemen pengendali akhir sama pengendali ya, maka ini kita gabungin ya, kita substitusi. Yang awalnya elemen pengendali akhir tuh cuman M sama C. Nah, kalau di sini dia tuh MS-nya itu akan kita kalikan dengan G ini sama G controller. Makanya di sini ada GF GC ya. Habis itu baru dikalikan dengan Laplace inputnya ini ya. Terus dengan info, terus misalkan ini dihubungkan juga dengan penjumlah ya. Penjumlahnya ini, penjumlah errornya tuh nilainya kayak gini, maka bisa disubstitusi si ES nya jadi kayak gini ya. Terus di sini nggak berhenti di sini, ini juga dijumlahin sama blok alat ukur MD. Nah, ini alat blok ukur kan Y, M sama dengan Y ya, dikalikan dengan G atau fungsi transfer penghubungnya. Nah, ini bisa kita masukin definisi YM itu ke sini ya, kita masukin, makanya jadi kayak gini. Ini untuk fungsi transfer siklus tertutup ya. Awalnya kan dia bentuknya kayak gini. Nah, terus dengan definisi MS yang sudah kita dapat dari sini, bisa kita masukin ke sini ya, makanya dapat kayak gini. Habis itu dari sini bisa kita sederhanain lebih lanjut jadi kayak gini. Terus sampai akhirnya dapat persamaan kayak gini ya, penurunan persamaannya. Atau di sini ada istilah namanya jembatan kedelai. Jadi ini kan Laplace outputnya, ini Laplace inputnya. Yang dimaksud dari jembatan kedelai ini, kita cukup gabungkan aja ini blok-blok fungsi transfer ya. Maka di sini ada GP, gain process, ada fungsi transfer proses, ada GF, fungsi transfer elemen pengendali akhir, sama GC, fungsi transfer di controller ya. Terus dikalikan sama Laplace inputnya YSP atau Y set point. Nah, tapi buat penyebutnya itu selain 3 ini kita harus tambahin 1 plus sama ada GM nya ya. Itu maksud dari jembatan kedelai. Habis itu lanjutan dari jembatan kedelai kita tambahin persamaan GD nya ya, persamaan disturbannya kayak gitu. Nah, misalkan ada contoh kayak gini nih. Nah, kalau contoh kayak gini kita berarti bikin gini kan, YS sama dengan sesuatu dari YSPS. Nah, kalau kayak gini kan kita tinggal ini aja, gabungkan GP sama GC nya ya, GC GP ya, ini YSP. Ini baru kita kasih tambahin aja GC sama GP nya kayak gini hasilnya ya. Nah, sekarang untuk kasus yang kayak gini, nah berarti kita tambahin disturban di sini ya. Kita bentuk persamaan yang sama, penyebutnya sama kayak gini, cuma bedanya pembilangnya itu adalah si
GD atau fungsi transfer disturbance itu sendiri. Nanti baru hasil akhirnya tuh YS-nya itu adalah sama dengan penjumlahan ini ya, ini tambah ini ya, digabungin keduanya sama kayak gini ya, dijumlahin gitu. Oke, kita lanjut kembali. Ini masuk ke jenis pengendali umpan balik. Nah, umpan balik ini ada 3 mekanisme: proporsional, habis itu proporsional integral, sama PID, proporsional integral derivatif. Nah, di sini korelasi pengendali proporsional atau bisa dibilang kayak ininya, koefisiennya ya, CT ini merupakan ini ya, KC gain controller dikalikan dengan error ditambah CS ya. Intinya ini sih ada persamaan aja, terus bisa kita lewat. Nah, ini kan awalnya ini tuh persamaannya berhenti di ini doang ya, apa, GP GC YSP per 1 plus GP GC. Nah, cuman di slide ini kita mulai mendefinisikan apa itu GP GC nya, makanya ini isian dari GP GC kita masukin ke persamaan kayak gini. Nah, terus habis udah selesai jadi kayak gini ya, dapat YS sama dengan begini. Nah, kita bisa selesaiin ini pakai teorema nilai akhir ya. Teorema nilai akhir tuh jadi si fungsi domain Laplace ini, domain S ini akan kita dekati dengan limit dekati 0 ya, mendekati 0. Makanya di sini kita masukin, ini awal kan adalah YT ya. Nah, YT ini pada saat di Laplace kan tuh bakal jadi gini kan ya, kayak gini. Nah, terus ini YS nya kita masukin lah ini ya, kita masukin ini. Nah, terus karena ini adalah limit mendekati 0, kita 0 ini coret ya. Terus di sini kita masukin 0, maka dapatlah hasilnya berikut ya. Ini untuk hasil Y-nya ini ya, ini hasil FT-nya sama dengan KCKP per KCKP kayak gini. Nah, ini lalu ada grafik untuk bagaimana skenario pengendalian proporsional. Ini sifat-sifatnya. Kalau proporsional tuh punya menghasilkan offset, terus ada sifat korelasi kalau misalkan KC-nya atau gain controller makin besar, offsetnya makin kecil. Terus kekurangan dia tuh nggak stabil pada waktu tinggi, dan juga dan sifat-sifat lainnya. Sedangkan kalau PI dia tuh CT-nya atau fungsi controllernya itu didefinisikan kayak gini nih, ada integralnya di sini. Ini bisa kita lewati. Nah, ini contohnya ya, contohnya tuh kayak gini. Nah, kan GC ini sama GC-nya yang jadi bedanya kalau misalnya PI, kalau di P ya itu GC sama dengan KC. Habis itu ya udah. Tapi kalau misalkan di PI ya, dia GC-nya itu sama dengan ya ini ya, KC 1 plus 1 per waktu dikali S kayak gini ya, makanya lebih panjang kayak gini. Habis itu dari sini kita substitusi, maksud kita sederhanain ini sampai akhirnya membentuk kayak gini. Nah, terus di sini penyelesaiannya juga pakai teorema nilai akhir ya, kayak gini. Makanya bakal dapat hasil kayak gini sama dengan 1. Nah, jadi nanti FT atau YT itu sama dengan 1. Ini untuk grafik di MATLAB kayak gini. Bisa kita lewat. Terus ini ada
beberapa sifat-sifat dari PI, barangkali ini bisa masuk ujian ya. Pembedanya PI itu dia kalau proporsional dia kan menghasilkan offset. Kalau PI itu dia malah menghilangkan offset karena punya efek integral. Terus kalau di proporsional itu semakin tinggi KC itu maka semakin offsetnya semakin kecil. Nah tapi di sini ada kalau di PI dia tuh korelasi itu semakin besar nilai TI-nya atau waktunya tuh, maka responnya makin lambat. Nah itu aja. Lalu masuk PID. PID ini lebih kompleks. Jadi dia selain ada integral, ada derivatif juga ya di persamaan korelasi controller ya. Nah ini enggak ditunjukin persamaan karena bakal kompleks ya. Makanya di sini di slide-nya cuma tunjukin grafiknya di MATLAB sama sifat-sifat atau karakteristik dari PID. Ya ini sifat-sifatnya. Rasanya itu aja untuk penjelasan materi dari bab 8 ini ya. Demikian kita cukupkan ya.